Halo sahabat, selamat datang di YouTube Baru Alam. Kali ini gue mau bercerita tentang perjalanan ke Banda Neira. Nah, perjalanan ke Banda Neira ini gue tempuh selama 10 hari ya Kap ya. Kita 10 hari berangkat itu dari Jakarta ke Ambon naik pesawat. Gue sengaja nggak ngerekam dari Jakarta ke Ambon dan dari Ambon ke pelabuhan Ambon juga, Yosudarso kalau nggak salah namanya, itu juga nggak direkam. Kita rekam tuh setelah mau berangkat kapal ke Banda Neira. Itu biar apa? Biar ada ini video ini ngomong. Jadi perjalanan dari Jakarta itu gue jam 11 malam. Karena flight jam 3 pagi. Itu baru pertama kalinya gue naik flight terpagi ya. Itu jam 3, jam 2.45. Karena ternyata di sini sama Ambon itu perbedaannya 2 jam. Karena di sini WIB, di sana WIT. Nah, jadi perjalanan dari sini jam 3 sampai di Ambon itu jam 7. Kita kira-kira 5 jam di atas di perjalanan 5 jam. 3 jamnya itu perjalanan, 2 jam tuh beda zona waktu. Nah, sampai Ambon tuh hujan. Ingat banget hujan, deres. Gue pakai headset sih waktu itu dengerin lagunya Bernadia. Terus, nah kita tuh belum sampai di Ambon tuh kita belum tahu naik apa ke Banda Neira. Ada 2 opsi mau ke Banda Neira itu. Pertama naik kapal, kedua naik pesawat. Nah kita masih berharap naik pesawat. Karena apa? Karena perjalanan cuma 45 menit. Naik kapal kecil. Jadi kapal kertas gitu. Nggak mungkin sih. Bisa jadi sih. Nah setelah kita nunggu, kita nanya counter, loket dan lain-lain. Ternyata tiketnya tuh sudah di booking. Bulan Agustus sudah di booking sama beberapa perusahaan besar. Gue nggak mau nyebut namanya. Pokoknya inisialnya tuh BUMN. Nggak apa-apa juga sih. Nah akhirnya karena gue telat juga, akhirnya mau nggak mau gue cari transportasi lain, yaitu naik kapal. Jadi perjalanan dari bandara Ambon ke pelabuhan itu 1 jam. Jadi kita tuh jam 9 kalau nggak salah ya, jalan jam 9. Kita lumayan lama di bandara. Jam 9 kita berangkat, jam 8 kita berangkat dari bandara sampai di pelabuhan jam 9 WIT. Nah, ternyata kita tuh sampai pelabuhan, kita mesen tiketnya. Tiketnya udah dipesan dulu ya, dari lewat aplikasi tuh. Bisa lewat aplikasi di Freezy kalau nggak salah namanya. Nah, akhirnya mesen, ternyata kapal itu sampainya jam 2 siang. Akhirnya 4 jam kita bingung. Terus gue sama Alkap Kap, kita ke Alfamidi dulu. Di depan pelabuhan ada Alfamidi itu. Alkap masuk ke dalam, gue lagi cek tas gue, yang tas markicap itu, yang apa sih namanya? Apa namanya? Duffel itu. Gue buka, gue mau ngambil barang, kok ada item-item gitu di jubah gue bawa jubah tuh. Hah, kok item? Apa ini gitu? Ternyata sampo yang gue beli di Jakarta, ini sunslick hitam, lo tau pasti tau, sunslick hitam. Itu tumpah. Ada orang nyuci. Nyuci apaan, Bang? Nyuci tas, Bang. Dia buka laundry tas. Di sini banget, Bang. Iya. Di lapak orang ini, Bang. Apa? Pinjam ya. Oh iya bener, di laundry loh. Ngeri sih. Ini udah pakai sampo dalamnya, Bang. Sampo hijab. Tapi saking bagusnya markicap ya. Gak kerasa sampai luar bahasanya. Gokil gitu. Gokil sih. Coba. Oh nggak ada. Sini. Ini. Ya.
mencuci tas Markicap yang ketumpahan sampo. Tapi bagusnya ini nggak kenapa-napa. Bawahnya aman. Bawahnya, atasnya enggak. Atasnya kan atasnya nggak masuk. Kan bawahnya. Taruh kepala ya langsung. Ah, Taruh iya juga ya mandi ya. Iya, kepala masukin tas. Masukin sini. Mas bercanda mulu mas antum mas. Nanti nggak tahu kita lagi sedih ini. Ah. Nanti nggak tahu kita lagi sedih. Tasnya ntar jadi lurus. Kira Samsung. Kan tadi hijab dia, Mas. Ah, Emang ini Islam. tasnya Markicap loh bro. Mari kita cabut loh. Dia cabutnya dari Islam. Bro. Udah tahu ngerekam ya. Pokoknya aneh banget aja. Ini adalah kejadian paling aneh. Busa. Berbusa dalamnya anjir. Baru gue mau pamer ini. Tasnya Pamer. anti air luarnya. Dalamnya nggak selamat air. Aduh ya Allah. Mana tadi samponya, Bang? Udah gue buang. Ya bagus. Orang udah tumpah semua. Bukan, itu kan harusnya jadi barang bukti. Iya. Kita bisa tuntut Sunflick. Tutupnya nggak bener. Iya dong. Karena yang lain aman-aman aja. Ya, yang lain sih aman. Sedangkan yang lain tidak gitu. Ini saya bukan mau menjelekan Sunsilk, cuma kayaknya ininya kurang bagus gitu. Atau memang kapalnya yang terlalu dilempar gitu tas gua. Jadi dari itu ternyata nggak naik pesawat kapal gua, dilempar dari Jakarta. Gitu. Gak masuk akal mas. Nah yang kayak gitu terus akhirnya mau nggak mau tuh kita bersihin kan. Gue beli tisu basah sama tisu kering, beli tuh. Awalnya tisu basah tapi gue jemur jadi tisu kering. Nggak, gue beli dua-duanya. Terus kita bersihin tas duffel bagnya. Nah di situ tuh baru gue melihat bahwa orang Ambon itu ramah sekali. Gitu. Jadi ada satu ibu-ibu yang kita nggak kenal gitu. Gue nggak ada yang gue kenal di Ambon. Ada beberapa tapi udah di Jakarta semua. Nggak ada yang gue kenal gitu. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu datang kayak, kenapa mas? Ini sampo saya jatuh bu. Saya bilang, oh yaudah tuh, saya ambilin dulu apa namanya kanebo ya. Akhirnya dia kasih kanebonya. Terus udah bersihin mas pakai kanebo saya. Terus dia ambilin air gitu. Jadi bener-bener gue ngebersihin. Terus gue bilas gitu. Terus ibu-ibunya bilang terakhir, bu nak dek nanti kanebonya taruh situ aja ya. Saya mau ada ke apa bentar dulu ngurus surat CPNS katanya. Siap bu, saya bilang kan. Gue bilang gitu. Terus gue nggak tahu ya, maksudnya si ibu ini tuh baik banget gitu. Awalnya tadi gue mau taruh duit 10.000 apa 10.000 atau 20.000 di kanebo itu, tapi di samping gue tuh ada bapak. Gue takutnya malah bukan seuzon, tapi takutnya malah tidak tepat sasaran aja. Jadi yaudahlah, gue juga buru-buru masuk ke dalam. Akhirnya gue masuk ke dalam, ternyata dari Alfa Midi keluar tuh gue cuma menghabiskan sejam doang. Ternyata masih ada 3 jam di pelabuhan. Bingung ngapain, akhirnya itu tidur ngabisin baterai HP. Udah tidur sampai jam 2 kapalnya datang. Kapal apa kap? Sangiang namanya. Nama kapal Sangiang itu kapal kecil. Nggak kecil ya, tapi untuk ukuran kapal itu kecil. Jadi nggak bisa masuk mobil intinya, cuma orang-orang aja, orang dan lain-lain. Kita naik situ. Perjalanan dari Ambon ke Banda Neira itu 19 jam teman-teman. 19 jam di kapal kecil yang terombang-ambing oleh ombak, terombang-ambing oleh ombak gitu. Ya, gue sih bukannya mabuk laut, tapi melihat ombak yang lumayan gede tuh gue akhirnya cukup tidur doang gitu. 19 jam gue habiskan tidur itu di 18 jam tidur ya. Sejamnya itu ngerokok dan melakukan aktivitas lainnya gitu. Tapi teman-teman, ketika sampai Banda Neira, gue gak tahu nih penyebutannya tuh Banda Neira apa Banda Neira, karena ada yang
bilang Banda Neira, ada yang bilang Banda Neira. Nah, pokoknya sampai di Banda Neira ya, kita pilih Banda Neira. Sampai Banda Neira tuh, itu belum turun dari kapal ya, itu udah disambut sama gunung api Banda Neira itu. Itu tadi, kedengeran gak? Gitu. Itu saking indahnya teman-teman. Indah banget. Kayaknya baru pertama kali itu, kayaknya ya selama gue jalan-jalan kemana-mana, kayaknya itu baru pertama kali gue ngeliat pemandangan seindah itu. Dan kayaknya Alkaf ngambil sih footage-nya kayak nanti ada nih, set gitu. Sampai di Banda Neira, di pelabuhannya, orang tuh udah mau ojek pas, ojek. Tapi karena gue udah tahu gue akan nginep di mana, gue itu nginep di Bintang Laut Guest House. Ini menurut gue adalah guest house teroke buat kalian yang mau ke Banda Neira. Bukan karena murahnya, bukan karena pemandangan yang bagus, tapi hospitality yang dilakukan oleh Om Ari. Itu perfect banget. Yang jarang didapetin dari hotel-hotel lain. Ini menurut gua dan menurut beberapa teman gua yang di situ. Kita tuh benar-benar disambut sama dia pakai tarian gitu. Itu nggak berlebihan. Oke, kita disambut. Nah, pokoknya perjalanan hari pertama dan hari kedua tuh di situ aja. Jadi perjalanan dari Jakarta Ambon Banda Neira itu totalnya di total habis 24 jam lebih berarti. 24 jam berarti. 24 jam sama nunggunya berarti 29 jam, teman-teman. Perjalanan yang tidak begitu worth it menurut gue untuk melihat Banda Neira, tapi ya apa daya, itu hanya gue udah kehabisan tiket pesawat jadi ke Banda Neira, jadi mau gimana. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan bertemu di video Banda Neira episode 2. Nah, buat kalian yang ingin memberikan saran dan kritik di bawah, walaupun gak subscribe gak apa-apa. Kritik dan saran itu sangat membangun untuk saya sebagai YouTuber pemula yang baru monetes dan duitnya baru turun. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata seseru itu main YouTube, walaupun berat ya teman-teman. Karena ini talking head kayak gini, narasi itu panjang. Tapi apalah daya, ini untuk kebaikan YouTube Indonesia. Hadirnya Bahrul Alam di per-YouTuban duniawi. Ayo teman-teman, sampai jumpa di Banda Neira episode 2. Nice.